Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, teteh-teteh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumawi memeka dia pertama kali izinkan dulu nepangkeun diri sim abdi nami syukuri Fici Muhammad Fauzi aduh kada termasuk ulu masihan nami Raka teteh Vini si AA Vidi Abdi Vici Vidi nah gitu satacang lebet ke materi orang pancak kaki lah biasa kan orang Sunda banyak terus ada ayo ti Ciwasra kapungkurna daya nah abi ageng di alit di Ciwasra di Pananwangi komplekna Kang Ibing nah pengkeren Borma ayo nama ayo Borma kapungkur masa wahungkul ya SD mah di itu di Jakarta Purwa aya SMP 13 tak aya SMA 8 tak aya abi alumni SMP 13 SMA 8 akan SMA 12 Warzo SMA 12 aya ti Unisba oh Unisba tuh jurusan mana? Teknik tambang aya musuh bubuyutan Vkom ya gitu abi lulus mah Vkom jurusan jurnalistik Unisba ya kedahna janten wartawan tapi ya kehidupan wartawan yang begitulah ya tabu dua kayak kedah ngaliput dua bengi kayak kedudukan sudah di mana di Dago udah kali itu bukan capek langsung belajar bahasa Arab ya belajar diniyah belajar akidah alhamdulillah di percantan ngaulang lami-lami percantan khutbah Jumat lami-lami di percantan ngisi kajian nah gitu enak orang nonton di lebat ke materi ya di dalam agama kita berbakti kepada orang tua itu istilahnya birrul walidain. Dari birrul teh kebaikan, pamibarrun itu orang yang berbakti. Al-abror orang-orang yang berbakti. Ya, awal dalam doa di surat Al-Imran kan ada watawaffana ma'al abror. Wahai Rabb kami, wafatkanlah kami termasuk orang-orang yang berbakti al-abror. Artinya berbakti itu bukan tidak mengharapkan ganjaran. Justru Allah mewajibkan kita mengharapkan balasan, tapi balasan di sisi Allah Ta'ala ya berupa pahala
pahala itu hari ini mungkin hanya cerita, tak aya bungkelkan kumaha pahala. Tapi nanti di hari kiamat ketika kita dibangkitkan, ketika kita dihisab, ketika kita ditimbang di mizan, itu pahala akan menjadi nyata, bungkelkan, konkret, aya ditimbang. Makanya misalkan bagi yang sholat jenazah, kata Nabi, falahu qirat, sebesar 1 qirat. Wa ma qirat ya Rasulullah, apa itu qirat ya Rasulullah? Mislu Uhud, sebesar gunung Uhud. Kalau mengantarkannya ke kuburan diberi 1 qirat lagi. Jadi kalau kita sholat jenazah lalu mengantar ke kuburan mendapatkan 2 qirat. Berarti seperti besarnya seperti 2 gunung Uhud. Dan itu nanti nyata di hari kiamat itu ada. Ya, timbangannya ada, tapi tidak seperti timbangan di dunia. Ada, timbangannya ada. Dan pahala itu dijadikan benda padat yang dapat ditimbang. Ya kan, faman khaffat mawazinu, barang siapa yang timbangannya itu ringan, maka tempatnya di neraka hawiyah. Barang siapa yang timbangannya itu berat, artinya berat kebaikannya, maka tempatnya di surga. Nah, termasuk birrul walidain adalah ibadah sepanjang hidup kita. Berbakti kepada orang tua itu tidak hanya ketika beliau berdua, ibu dan bapak kita itu hidup. Bahkan ketika kita menjadi aki nini pun, ya, kita sudah ada yang di atas 50 tahun, ada yang sudah di atas 70 tahun, ada yang bahkan sampai 90 tahun, tetap wajib mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Dan ibadah itu di antara yang berbakti kepada orang tua dan ibadah itu haruslah ada, ya, ayat rengkolna sudah, ayat teksna, ayat tekstualna, ayat arahanana, ya, ibadah tersebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita beribadah seenak dewe, sakarok wing, gitu kan. Untuk apa Rasul diutus? Justru Rasul diutus itu untuk salah satunya liutang bima akhlak. Inna itu liutang bima akhlak. Aku itu diutus kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Ya, jadi orang Arab dulu itu memang mereka menyembah berhala-berhala kebanyakan. Tetapi akhlak mereka itu bagus, Pak. Kepada tetangga, kalau misalkan ada yang safar berdagang ke negeri Syam, ya, maka mereka menitipkan barang dan keluarganya itu ke tetangga, dan itu amanah. Ya, tetangga itu amanah. Lalu dalam hal menyambut tamu, ya, orang Arab itu tidak segan-segan menyembelih unta yang nyuguhan, menyembelih unta. Ya, gitu. Nah, itu sisi baik bangsa Arab. Dan Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan yang menjadi pijakan kita adalah Al-Quran, tolak ukur kita sampai di mana kita batas-batas berbakti kepada orang tua. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 64, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmah liqaumi yu'minun. Dan kami hanya menurunkan, kata Allah, kitab itu untuk apa? Untuk menjelaskan kepada mereka yang memiliki sengketa perselisihan. Nah, hakimnya siapa? Al-Quran. Terutama waris. Nah, gitu ya. Haji narajin, umroh narajin, yatim piatu tekaliwat.
silaturahmi terkalimat. Bagian waris sama rata sajalah, nggak usah ikut Al-Quran, karena Al-Quran mah tidak adil, itu salah. Ya, tetap kita harus berhukum kepada Al-Quran. Contoh, lanjutan ayatnya, dan wahudan sebagai petunjuk, artinya petunjuk segala kehidupan kita, termasuk yaitu berbakti kepada orang tua. Warahmatan, dan petunjuk ini bukan untuk menyiksa kita, tetapi sebagai rahmat, sebagai kasih sayang dari Allah Ta'ala. Atau gening hari rahmat mana melihara rese haji kudu ka Arab, umroh kudu ka Arab, zakat harta kudu diambil ku hasil ongkor rahmat. Nah, sebagaimana orang tua ngancem murang kali, nah jangan ulin ka sungai kade kan sama walungana teras misalnya, ulin ka sungai ku bapak mau diberi jajan. Nah, itu bentuk benci atau kasih sayang? Kasih sayang. Begitupun Allah memberi petunjuk syariat, aturan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, lalu tabi'in mengajarkan kepada umat-umat setelahnya hingga sampai hari ini ke tangan kita. Maka itu mengajarkan seluruh, ya, itu sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Ya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia itu penjaranya orang-orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Sok orang beriman mah temenang gitu, temenang kieu, kudu puasa 30 hari, ya, harta mencapai nisab kudu zakat, ya, sholat 5 waktu ulah bolong, gitu, dikekang. Tetapi pengekangan ini sebagai rahmat dari Allah Ta'ala, sebagai petunjuk supaya kita masuk surga. Orang kafir Allah biarkan menguasai negeri kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, menguasai perekonomian, ya, menyiksa, meremehkan kaum muslimin. Tetapi itu hanya di dunia. Tapi apa kata Allah dalam surat Al-Mutaffifin, balasan bagi orang kafir? Alal aro ikian zurun, di atas sofa-sofa orang-orang beriman itu duduk sambil berkata, hausu wibal kufaru makanu yaf'alun. Kata orang beriman di surga sambil duduk di sofa, hausu wibal kufaru makanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu sudah dibalas sebab apa yang mereka lakukan? Nah, itu saatnya orang-orang beriman membalas dendamnya dengan ucapannya. Bahasa kita orang bebas harus dibalas ternyata sih. Misalkan Netanyahu gitu ya, walaupun kita tahu kita tiba-tiba di akhir ayatnya masuk Islam. Ya, begitu. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ya, begitupun tadi yang dibacakan oleh Qori Luqman itu mengajarkan, ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah Ta'ala, lalu menyuruh untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Lalu di ayat surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Wa wasainal insan bi walidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia, kata Allah, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat ihsan bi walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Ihsan itu benar-benar total dalam kebaikan. Ya, kalau berbicara itu seperti kita berbicara ke dosen, sok dosen kumaha. Ya, atau berbicara kepada atasan, dasin dipotong gajinya. Ya, salah ngomong, salah nyarios gitu. Nah, begitu ke orang tua. Kalau kita bisa misalkan nge-WhatsApp atau SMS ya ke dosen, ke guru, ke atasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Bapak selalu terjaga. Kenapa ke orang tua tidak bisa? Ya, itu ihsan, itu dari tata cara bicara.
Ya, dari tata cara bicara saja diatur oleh Allah Ta'ala. Kata Allah, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia, artinya manusia seluruhnya, ya, kepada kedua orang tuanya untuk berbuat ihsan. Kenapa? Nah, bagi ibu-ibu yang mungkin, emang mungkin ya, masih mungkin kurang diberi tanda jasa, ya, bagi dari orang tua atau dari suaminya, mungkin cuek gitu ya, ada hiburan dari Allah Ta'ala. Allah ingat kepada ibu-ibu, Allah ingat kepada sulitnya melahirkan. Apa kata Allah? Hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Bahwa ibunya itu telah menghamilinya telah hamil dengan susah payah, keadaan hamil itu susah payah. Balik kanan, ibunya, bu, 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 nah, nuju ibu ngisi coba pas sasihna 7, 8, 9 sasi. Asa nonton kulem teh elek kesek ibunya. Kulem kadieu eungam. Katuhu eungam. Ya Bu. Bu. Ya. Bu. Ya, harap serba eungam. Ya, serba salah. Terus susah tidur, berat 9 bulan. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya pun susah, sulit. Ya, serba engap dan taruhannya nyawa. Tapi tidak harus kita bersedih hati. Ya, bagi kita yang ditinggalkan ibu, ditinggalkan istri karena melahirkan, ada jaminan surga dari Allah Ta'ala. Ya. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Allah menyebutkan jasa para ibu. Kenapa? Kata Allah, kami wasiatkan, kami perintahkan manusia untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Dan Allah sebutkan jasa ibu di Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Tadi mengandungnya susah, sulit, serba salah. Melahirkan juga merasa sulit. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Masa ditimangnya bayi dan menyapihnya itu 30 bulan. Ya, 30 bulan. Jadi masa mengandung 9 bulan. Sisanya berapa bulan? Berarti 21 bulan itu menyusui sampai nanti disapih bayi. Sulit, ya. Hatta idza balagha asyuddah, hingga anak tersebut balik, ya. Wa balagha arba'ina sana, dan mencapai 40 tahun si anak yang sudah dikandung tadi dan dilahirkan, dan berdoa, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Rabbku, berikanlah karunia kepadaku untuk bisa bersyukur atas nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku, dan engkau berikan nikmat tersebut kepada kedua orang tuaku. Nah, gitu. Nikmat kita punya orang tua, setiap hari kita pamit, setiap ke sekolah, ke kerja, kuliah, itu nikmat yang bisa jadi kita lupakan. Nah, orang apa ingat nikmat teh? Oh, tuangannya hungkul pangitannya. Ya, nikmat teh, lu penting mah sehari saldo 3 juta nambihan. Nah itu, ingat teh nikmat hanya itu. Tapi nikmat silaturahmi, nikmat kita punya adik dan kakak dikarenakan orang tua kita yang berjuang, itu seringkali dilupakan. Ya, so ibu pilih benghar tapi gelisah, miskin tapi bahagia. Tamhar tapi bahagia, tidak gitu. Benghar tapi bahagia, padahal pilihannya 2. Ya, gitu. Ya bapak-bapaknya karalem kieu Masya Allah. Kalau nah begitu, hanya ada 2 Bu. Coba pilih, miskin tapi bahagia, benghar tapi gelisah. Astagfirullah.
selalu pilihan ketiga. Nah, begitu. Tapi apakah kehidupan para sahabat, para nabi dan rasul seperti itu? Tidak. Ya. Atau itu mah Allah tanya karena nabi dan rasul. Justru itu saking Allah maha penyayangnya kepada sahabat, para nabi dan rasul. Mereka sanggup hidup kaya dan mewah. Tetapi apa? Mereka lebih memilih hidup biasa saja walaupun mereka kaya raya. Mereka alokasikan dananya ke jihad fisabilillah. Makanya hidupnya bahagia. Nabi seringkali kata Aisyah radhiyallahu anha itu hanya ada beberapa kurma di 3 hari terakhir. Bahkan Nabi terakhir sepeninggalannya ada baju perangnya yang digadaikan ke orang Yahudi. Ya artinya ketika Nabi ditawarkan kemewahan oleh Umar bin Khattab, kata Nabi, ya Umar bin Khattab, ya Umar, engkau tidak ridho terhadap keimanan kita, tidak ridho engkau berislam, sementara orang kafir hidup mewah. Karena nanti di surga apa yang kita rasakan di dunia kita tidak akan pernah merasakannya di surga. Oh, gitu. Tapi bukan berarti kamu jual imah ya Pak? Ulah. Ya, itu tergantung keimanan. Artinya kalau kita masih mendambakan kemewahan, mendambakan kesuksesan itu dengan materi, berarti iman kita masih lemah. Tidak seperti para Nabi Rasul dan tidak seperti para sahabat. Padahal mereka semua adalah teladan kita. Tapi bukan berarti langsung Pak jual imah Pak, mobil jual, tidak. Ya tidak. Itu keimanan. Rumah kita bisa bermanfaat, mobil kita bisa bermanfaat ngajajabkeun tatanggi anu bade ngalahirkeun misalkan anu tadamah, ya begitu. Lalu lanjutan ayatnya wa an amala sholihan tardahu. Ya Allah, berikanlah kepada kami amalan soleh. Nah, untuk beramal soleh saja kita harus berdoa. Yang kau ridhoi. Waslih li fi dzurriyyati. Setelah menawarkan orang tua, berdoa untuk anak dan keturunan. Dan perbaikilah aku dan keturunanku. Inni tubtu ilaika. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan kami termasuk orang-orang muslim, orang beriman yang bersandar diri kepada engkau. Lalu di ayat lain wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahumu janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirahuma kama rabbayani shaghira. Al-Isra ayat 23-24. Apa artinya? Wa qad rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkanmu alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah. Nah itu Allah sandingkan, Allah rendengkan perintah tauhid dan menjauhi kesyirikan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Artinya ibadah ini sangatlah agung, ibadah ini sangatlah besar di sisi Allah Ta'ala, karena Allah sebutkan ibadah berupa berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah tauhid. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Lalu apabila kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya mencapai kibar, mencapai usia lanjut, ya, fala taqul lahuma uff, jangan mengatakan kepada mereka berdua itu uff, ya, atau gitu, atau di piwarang manyun, gitu, ya, jangan sampai mengatakan saja, itu tidak boleh, ada larangannya, ada petunjuknya dari Allah Ta'ala. Ya. Wala tanharhuma, janganlah engkau membentak mereka berdua. Wa qul lahuma,
katakanlah kepada mereka berdua qaulan karima, perkataan yang mulia, yang baik, ya, tidak menyakitkan hati orang tua. Orang tua itu, manusia itu semakin tua semakin kekanak-kanakan, kembali lagi ke masa anak-anak, ya, gitu. Aya we pika sebeuleuna nya, iya memang. Kenapa? Karena semakin besar pahala, semakin besar ujiannya. Ya, bohong ada orang misalkan, saya mah senang berbakti kepada orang tua, bohong. Justru semakin kita mengharapkan pahala dari berbakti kepada orang tua, Allah uji lewat sikap orang tua kepada kita. Sebagaimana orang tua itu kadang sebel ke orang kan, waktu kecil gitu kan, dipiwarang gitu, jemeduh, bedegong gitu budak. Nah, Allah balas, dulu waktu kecil seperti itu kamu juga. Lewat lewat orang tua gitu. Nah, ketika orang tua kita itu secara manusiawi datang pika sebeuleuna, datang rudetna gitu kan, maka apa kata Allah? Wala tanharhuma, jangan membentak mereka berdua. Wa qul lahuma qaulan karima, katakanlah ucapan-ucapan, kata-kata, diksi-diksi, pilih kata-kata teh untuk berbicara kepada kedua orang tua. Ya, begitu. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayap-sayap kasih sayang, maksudnya tawadu, rendah hati. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarrah. Lalu ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, Inna rajulan yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang yang suka menggunakan pakaian yang bagus dan sendal yang bagus. Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bukan seperti itu maksud kesombongan. Orang yang sombong itu bukan yang menggunakan pakaian bagus dan sendal yang bagus, bukan, kata Nabi. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Tapi kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Artinya, jika meremehkan manusia pada umumnya disebut sombong, apalagi meremehkan kedua orang tua. Coba kita sekarang melihat berita-berita anak membunuh ibu. Efek bukan gara-gara minta eking. Eking Pak, kita motor eking. Anak membunuh ayah. Minta apa? Minta HP. Ya, masalah sepele, tapi keluarga ngebunuh. Ya, tentunya itu ada kesalahan dari orang tua juga cara mendidiknya. Segala ditedunan. Ya, tidak boleh. Ya. Ketika Fatimah binti Muhammad SAW meminta pembantu kepada Nabi Muhammad SAW, capek dari pagi ke sore ngurus suami rumah tangga, minta pembantu. Tapi kata Nabi SAW, mau tidak aku berikan yang lebih baik dari pembantu? Apa kata Nabi? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali sebelum tidur. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, begitu. Itu didikan Nabi kepada anak perempuannya. Ya, lalu Nabi tidak segan itu mengetuk rumah, mengetuk rumah Ali bin Abi Thalib. Itu tertulis saha? Minan tuh orang masuk kadang ya kakak banyak. Bu, kamenantu tenan naon. Ingatkan tentang ibadah. Nabi itu malam, tengah malam atau akhir malam mengetuk pintu Ali. Ya, sholat malam, ingatkan sholat malam. Apa kata Ali?
Ya Rasulullah, bukankah sholat malam itu hanya sunnah? Kata Ali bin Abi. Lalu Nabi Muhammad sambil memukul pahanya, begitulah manusia paling banyak membantah. Saat itu kata Ali, semenjak hari itu aku tidak pernah meninggalkan sholat malam. Jadi jangan ada orang tua pun sampai anak kita punya anak lagi, berarti sampai kita punya cucu lagi, ingatkan kalau salah ya salah. Itulah pendidikan orang tua hingga akhir hayat tidak pernah usang. Ya, begitu sebagaimana anak berbakti kepada orang tua tidak pernah usang, tidak pernah hilang sampai mereka meninggal. Bahkan mereka meninggal pun kita wajib mendoakannya. Itu bagi laki-laki. Tetapi perempuan yang sudah memiliki suami itu tolak patokannya ke siapa, Bu? Suami. Gitu, kepada suami. Tapi bukan berarti juga suami kita melarang kalau orang tua dari si istri ini misalkan sakit butuh bantuan. Nah begitu. Tapi cara abdi mah begitu, susah lah minta izin. Itu mah salah ibu tuh milih nak kapungkur. Terimakan saja, Bu. Sabar. Ya, bersabar. Ya, karena apa? Balik lagi, anu milih sah ibu. Ya, bapak kayak sami. Ada garwa abi, istri abi untuk itu, ya sabar saja, Pak, sabar. Ya, sabar dan sabar. Karena bapak yang memilih meminang. Ya, begitu. Lalu kita lanjut. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah rabbirhamhuma, wahai Rabbku sayangilah mereka berdua kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka merawatku sewaktu kecil. Lalu kata Urwah bin Zubair dalam tafsirnya, Urwah bin Zubair itu adalah salah satu imam di Madinah pada saat generasi setelah sahabat, yaitu tabi'in. Urwah bin Zubair memiliki ayah Zubair bin Awam dan ibu Asma binti Abu Bakar. Berarti Urwah bin Zubair ini adalah cucunya Abu Bakar. Nah begitu. Jadi kita perbaiki keturunan kita dengan agama. Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar menjadi ulama, hingga anak dan cucunya pun menjadi orang-orang terpilih oleh Allah Ta'ala. Apa kata Urwah bin Zubair tentang ayat tersebut? In audobaka falatanzur ilaihima syajaro. Apabila orang tua kalian marah, maka jangan menatap mereka dengan syajaro. Syajaro itu tatapan sinis. Gitu. Jangan. Misalkan beas ke warung, si mama. Itu teh perkara remeh tetapi dosanya besar. Jangan sampai orang tua kita itu kesal ke kita. Kalau kita melihat orang tua kita kesal, segera minta maaf. Ada yang salah nggak? Ayah, ibu, bisi tadi teh salah. Soalnya ayah atau ibu itu tadi cemberut, bisi neng salah, bisi aa salah. Nah, segera minta maaf. Ya, karena kata Nabi, ridallah fi ridho walidai wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, dan murka Allah itu ada pada murka orang tua. Ya, tetapi bukan berarti orang tua itu pun memancing-mancing anaknya supaya dia berbuat durhaka. Ya, karena ada juga orang tua yang durhaka, ada. Tidak selamanya anak itu durhaka. Orang tua yang durhaka itu yang bagaimana? Yang tidak mengajarkan untuk mamatahan, untuk mapagahan, murang kalihna, yang tidak memberi nasihat agama, pendidikan agama kepada anaknya, dan tidak mengajarkan adab-adab kepada anaknya. Ya, kapungkur rumah zaman abdi alim, ya. Siapapun tetangga, orang tua yang namanya orang lebih tua tidak kenal pun,
saya nakal di seselan. Pawartos ke orang tua bagi di seselan. Ya, begitu. Sampai sang abdinya. Batur ya mah. Ditampilin ku guru, apa kata orang tua? Sebelah mana ditamparnya? Sebelah dia. Nah, lain dua. Nah gitu. Artinya apa? Orang tua dulu itu benar-benar menitipkan kepada guru. Sok pak lah, bebas kumaha bapak, balik kumaha. Tapi cara di generasinya itu kuat, tangguh, ya tidak mudah, tidak mudah loyo, ya begitu. Sekarang banyak kasus bunuh diri, usianya 16 tahun, 15 tahun, 12 tahun, ya begitu. Karena apa? Segala ditedunan teh. Sekalinya orang tua tidak dapat memberi apa yang anak inginkan, maka soal itu kecewanya sangat berat. Ya, kecewanya sangat berat. Ya, mungkin di antara kita ada yang mengalami ya terbangnya penghapus papan tulis. Nah, papan tulis ada mah ku plastik. Kamu mah ku kayu ya. Ya, ke rumah nyeri terus kapurnya bodas. Wawartos ka sepuh ya anggar ini carekan nah atuh maneh teh bandel gitu. Nah ayeuna mah benten orang tua murid teh saat mana guruna jeung aing cenah kitu magadon kitu gara kumaha aya kolot teh mata guru zaman enak mah stres Pak. Serba salah, budak bodoh disalahkeun gitu. Budak bantanggu disalahkeun ya guruna teh kitu stres karunya. Semoga guru-guru kita diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Meskitu teh, ya udahlah jangan dibicarakan. Ya begitu. Lalu lanjutkan. Wa qala Sa'id bin Musayyab. Nah, Sa'id bin Musayyab pun itu ulama 7 ulama Madinah terkenal ketika zamannya, yaitu zaman setelah para sahabat. Apa kata beliau? Wa qul lahumma qaulan karima. Dan berkatalah ucapan-ucapan yang mulia kepada mereka berdua. Apa kata beliau? Bagaimana ucapan yang baik? Apa tafsiran Sa'id bin Musayyab rahimahullah? Qaulul abdil muznibi lisayyidil fazzi. Apa itu? Sebagaimana ucapannya budak hamba sahaya yang berbuat salah di hadapan tuannya. Ya kalau kita mungkin bagaimana cara berbicara kepada orang tua seperti karyawan ke atasan. Ya, begitu. Jaga adab, jaga bahasa, jaga sopan santun. Nah, begitupun kepada orang tua harus seperti itu. Lalu dalam sebuah hadis, faqad su'ila nabi ayyul amali ahabbu ilallah. Nabi itu ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? As-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Summa ayun. Kemudian apalagi wahai Nabi? Qala summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada orang tua. Summa ayun. Qala al jihadu fisabilillah. Kemudian jihad fisabilillah. Lalu urutannya lihat. Sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad fisabilillah. Artinya apa? Ketika waktu sholat itu datang, maka kita boleh dengan cara yang baik dan penuh sopan santun dan tata krama itu menolak perintah orang tua. Gitu. Itu meserkeun heula paku cenah gitu. Ka mana? Tuh cenah ka payun. Tapi azan sudah berkumandang. Nah, kita bilang, "Aduh punten bisa Bapak Ibu." Iya mah punten. Tos azan. Nah, begitu ya. Lalu meskipun jihad fi sabilillah. Ya. Ada orang yang datang kepada Nabi untuk izin jihad, izin perang. Karena ada panggilan jihad. Apa kata Nabi? Ahayyun walidaka?
apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala, kata Nabi, na'am. Qala, maka kata Nabi, fa fihima fajahid, maka berjihadlah kepada mereka berdua. Artinya jihad itu tidak harus di medan perang. Jihad itu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan salah satu ibadah yang paling agung setelah tauhid dan sholat adalah berbakti kepada kedua orang tua. Artinya kalau tadi lelaki tersebut masih ada orang tuanya dan izin ingin berjihad, kalau kedua orang tuanya tidak mengizinkan, masih membutuhkan bantuan anaknya, tenaganya, pikirannya, maka wajib berbakti kepada orang tua, tidak ikut jihad. Ya. Lalu tadi hadis yang sudah disebutkan, ridho robbi fi ridhol walid, wa sakhatur robbi fi sakhatil walid. Ridho Rob, yaitu Allah, ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Lalu pertanyaannya, kumaha mengenai perjodohan? Ya, apakah harus mengikuti orang tua? Jawabannya tidak. Ya, perjodohan mahar itu diserahkan kepada anak. Bukan berarti kita sebagai orang tua wajib dibaktikan, wajib ditaati. Bukan berarti kita sewenang-wenang. Ada aturan. Perjodohan, si anak ingin teh kasaha, kumaha budak eta. Karena dia yang akan menjalankan bahtera rumah tangga. Ya, paling lamun salah pilih cekolot teh. Nah, cek orang naon. Paling gitu unggul ya. Tapi sisanya sudah sabar saja. Kurang ulang milih seta kan ngiring ka kolot. Itu paling itu mah hanya nasihat saja. Tapi yang memiliki keputusan adalah anak. Lalu yang menetapkan mahar bukan ayah dan ibu, tetapi si calon pengantin wanita. Mutlak 100%. Ya, begitu. Itu. Jadi ada batasan-batasannya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'addi zalikal bab aw ihfazhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Apabila kamu ingin, maka abaikan pintu tersebut. Dan apabila kamu ingin, engkau jaga pintu tersebut. Ya, artinya kalau kita abaikan pintu yang paling tengah ini, kita akan masuk neraka. Ya, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, rogima anfu, summa rogima anfu. Ya, celakalah dia. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang celaka? Nabi bersabda, man adroka abawaihi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Siapa yang celaka? Nabi sampai menyebutkan tiga kali. Siapa yang celaka? Orang yang di sisinya atau orang yang kedua orang tuanya masih hidup dan sudah lansia, tetapi tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Artinya apa? Ada orang tuanya tapi dikirim ke panti jompo. Ada orang tuanya tapi tidak dikabaran. WA mah gitu. Boleh kita merantau keluar kota meninggalkan orang tua karena mau tidak mau kerja kita dimutasi ke mutasi itu sok ingat STMK, mutasi ke luar kota boleh, tapi cik atus setiap hari atau setiap hari masa tidak bisa semenit, 2 menit, 5 menit telepon beri kabar. Kalau enak terus canggih video call. Namanya orang tua, mau anak kita itu sudah aki-aki sekalipun, tetap itu teh anak kecil bagi orang tua teh. Ya, ayo kita mau anak nama si aki, ayah di kebun gedang ayah. Bapakna usiana 95 tahun,
anaknya yuswana 70 tahun. Masih hidup. Tetap, walaupun anaknya sudah aki-aki, tetap itu teh budak detik nu kamari urang timang-timang, nu kamari urang gentos pokokna, nu kamari urang begadang karena budak gitu kan. Ya gitu. Sampai nyamuk yang hinggap di badan anak tuh terela orang tua kan. Ya, makanya tidak pasti orang tua itu sok keung, sok hariwan, budak di luar can balik ke wae kobok budak gadis gitu ya, melang gitu ya. Beri kabar orang tua itu dengan niat kita menenangkan hati orang tua. Beri kabar. Ya. Dan begitupun amalan orang berbakti kepada orang tua itu sebagai penghapus dosa dan sebab terbesar untuk selamat dari api neraka. Ibnu Umar ditanya, ya, aku pernah berbuat dosa besar. Apa kata Ibnu Umar? Apakah kamu memiliki ibu? Ya, aku memiliki ibu. Dan yang satu lagi berbuat dosa besar, apakah kamu memiliki ibu? Tidak. Tapi apakah kamu memiliki bibi dari ibu? Artinya kakak atau adik perempuan dari ibu. Di orang nya bibi. Ya, atau uak perempuan dari ibu. Punya tidak? Ya, punya. Maka kata Ibnu Umar, fabarriha. Maka berbaktilah kepada bibi atau kepada ibu. Kalau ibu sudah meninggal, berbakti kepada adik atau kakak si ibu yang perempuan. Maka itu semoga kata Ibnu Umar menjadi sebab dia masuk surga. Karena sebelumnya dia mengaku pernah berbuat dosa besar, jatah membunuh, berzina, riba dan lain sebagainya. Tapi kata Ibnu Umar, berbaktilah kepada ibumu atau berbakti kepada bibi dari ibumu. Semoga dengan berbakti tersebut Allah menghapus dosa besar yang telah dilakukan. Jadi sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, atbi'is sayyi'ata ala hasanata tamhuha. Iringilah, hapuslah kejahatan, keburukan amalan kita dengan amal soleh. Jadi taubat itu tidak istighfar, lo sudah diam. Tapi setelah bertaubat itu mencari amal soleh supaya dosa-dosa kita itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Nah, amalan yang terbesar setelah tauhid adalah berbakti kepada orang tua. Dengan niat kita berbakti kepada orang tua, semoga dosa-dosa kita diampuni. Ya, begitu. Lalu kita pilihkan ya, karena para ranjang. Lalu ada toisalah itu imam kepada ada seseorang yang berkata kepada Ibnu Umar berarti anaknya Umar bin Khattab, atafarraqun nar wa tuhibbu an tadkhula jannah, apakah kamu ingin dijauhkan dari api neraka dan kamu ingin masuk ke surga? Tentu saja. Maka kata Ibnu Umar, ahayun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata dia, indi ummi, aku punya ibu. Kata Ibnu Umar, fa wallahi, demi Allah, lau alanta lahal kalam, seandainya engkau berlembut-lembut kata kepada ibumu, wa at'amtaha ta'am, dan engkau menjaga makanan, artinya selalu memberi makan kepada ibumu, latadkhulanna jannah, pasti kamu masuk surga. Bukan insya Allah, pasti kamu masuk surga. Majtanabtal kabair, selama kamu menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, berzina, berbunuh, khamar, judi, nipu, ngabegal, mencuri, apalagi. Jadi dosa besar itu yang ada ancaman neraka dan ada ancaman hukuman had di dunia, itu dosa besar. Kalau di Al-Quran, di As-Sunnah ada ancaman neraka tentang sebuah perbuatan,
atau ancaman hukuman di dunia berupa hukuman had, misal bagi yang berzina yang belum menikah dicambuk 80 kali, bagi yang berzina tapi sudah menikah itu dirajam, bagi yang membunuh dituntut kisos, bagi yang membegal itu dipotong tangan kanan, silang potong tangan kaki kiri, atau sebaliknya potong tangan kiri dan potong kaki kanan, itu bagi pembegal. Nah, kalau syariat itu jalan di sebuah negeri, mungkin tidak masih ada kejahatan. Tidak mungkin, karena kapok orang yang melihat pun, dan orang yang dihukum secara had, secara syar'i itu harus disaksikan oleh warga negara, agar yang punya niat memiliki kejahatan itu mengurungkan niatnya, atau yang mungkin sudah melakukan kejahatan tapi tidak ketahuan itu kapok. Ya, karena takut dengan hukumannya. Ya, begitu. Lalu ya, kisah-kisah birrul walidain para generasi terdahulu datang dari Ummu Mis'ar. Ya. Itu menyuruh anaknya untuk mengambilkan minum. Tetapi Mis'ar setelah ngambil minum itu ibunya tidur. Maka Mis'ar itu begadang di sisi kepala ibunya sambil memegang gelas. Banyak gitu-gitu, itulah keimanan orang-orang terdahulu. Ya. Ayo orang, sudah sare di si ibu malah dicandakan gelas, kalau sare canda orang ge sare lah, nah itu. Orang mah gitu. Orang terdahulu tidak, contohnya tadi Mis'ar. Ya, di zaman tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi suruh ambil minum, lalu ibunya malah tidur, maka dia begadang sambil pegang gelas sampai ibunya bangun lagi. Ya. Lalu dari Ibnu Aun pun itu tabi'in. Nadathu ummuhu fa'ajabaha fa'ala sautuhu sautaha fa'ataqa raqabatain. Ibnu Aun pernah dipanggil ibunya, tapi dia menyaut ibunya dengan suara yang tinggi. Ya, artinya mengurang naon? Misalkan saha namina, aya padadang di dieu taya nya. Dadang gitu. Nah, gitu. Maka kata Ibnu Aun apa? Ketika aku sadar bahwa suaraku melengking di hadapan orang tua, maka aku membebaskan 2 budak. Satu budak itu tidak murah, bisa 100 sampai 300 juta. Maka ketika dia sadar, dia sudah melengking suaranya di depan ibunya, dia membebaskan 2 budak. Berarti kurang lebih 500 atau 600 juta. Nah, bisa dikiaskan, dianalogikan kepada zaman kita. Kita pernah, kasih bapak melengking, saya sodako atas nama bapak. Misalkan bapak kita sudah meninggal, kamu teh ingat, kami teh ngebentak si mama, sodako atas nama mama. Nah itu ya, bisa seperti itu. Nah, lalu ada seorang lelaki dan ayah dan anak masuk penjara. Lalu ayahnya itu tidak mungkin berwudu kecuali dengan air hangat. Berarti udah sangat sepuh. Kan biasanya kalau kita sudah sangat tua, air wudu dengan air dingin itu namanya teh? Tiris pokoknya malah ya. Ngagibrik. Tapi harus pakai air hangat. Maka penjaga penjara sipir itu tidak boleh melarang si anak untuk membawa kayu bakar. Ya, tidak boleh membawa kayu bakar ke dalam penjara. Maka ketika tidak boleh membawa kayu bakar ke penjara, maka si anak mengambil misbah zaman era lampu kapungkur mah patromak sebenarnya, atau lentera api yang
menjadi lampu. Maka dia bawa lampu tersebut di bawah panci. Nah, sampai seperti itu. Kalau kita kan, atuh si bapak mau ikut jihadut, jadi 100 kali Pak. Nah, gitu. Tapi zaman orang dulu itu, pendahulu kita tidak seperti itu. Orang tua ingin air wudhu hangat, kumaha carana? Ya, berbagai ide itu dikeluarkan. Oh, kieu carana. Nah, begitu. Ada orang mah nawar kan? Nawar. Misalkan mama hoyong beas naon Bu? Panan wangi. Atuh mana di warungnya aya lagi Jember, ojo lele, naon tuh? Ya eta lah. Hah? Ya eta. Ada kudu panan wangi. Usaha kita beli panan wangi. Meskipun ke pasar gede bage, meskipun ke caringin, kudu aya panan wangi. Nah, usahakan seperti itu. Ya, begitu. Sate, nah, kambing biasanya cepat habis di malam hari itu sate kambing. Tapi dah ibu pengennya sate kambing, cari. Walaupun kata ibu kita, tos jam terkedah. Cari kalau bisa cari sate kambing sampai dapat. Ya. Karena itu nanti setelah kita beramal itu beda rasanya hati kita itu. Tenang. Walaupun sebelumnya kita susah payah mencari sesuatu yang sulit bagi ibu kita, tapi sesudah terpenuhi, masya Allah, tidak ada ketenangan setenang itu dan tidak bisa dibeli ketenangan tersebut. Ya, bahkan orang-orang yang ibunya sudah meninggal, dia rindu, justru dia rindu dimarahi, dia rindu diciwir, dia rindu disuruh yang berat-berat. Ya. Bahkan mungkin rada tidak mungkin gitu ya mencari pulau masih kena pulau daya aja. Nah begitu di toko oranye kayak pulau ayah tak mungkin pesan online Tommy ayah ibu nu hoyong pulau, tapi kita harus peduli sebagaimana mereka orang tua kita itu berusaha ya memenuhi kebutuhan kita sewaktu kecil. Nah, begitu. Jadi, kembali lagi ke tema bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah bukan kuno, tetapi keren. Kenapa? Ini sudah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Nabi Isa pun kan berkata, wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dan aku senantiasa berbakti kepada ibuku, yaitu kepada Maryam. Dan Allah tidak jadikanku orang yang sombong dan celaka. Artinya Allah tidak jadikan aku orang yang selalu menentang orang tua dan tidak mau berbakti kepada orang tua. Itu Nabi. Karena teladan kita Nabi dan Rasul, teladan kita para sahabat dan generasi setelah sahabat, mereka semua itu berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Ya, begitupun Nabi Yahya, ya, beliau Allah mengisahkan bahwa wabarom biwalidayhi, Nabi Yahya selalu senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Para Nabi dan Rasul karena teladan kita dan mereka adalah junjungan kita dan mereka selalu berbakti kepada orang tua, maka kita contoh mereka dalam berbakti kepada orang tua. Nah begitu. Tos kalian kesekeng Bu? Tacan. Lanjut. Bu. Bu. Nah, lanjut. Pak. Lanjut. Begitupun wahadar, seorang lelaki itu berada di Syam. Syam itu di mana? Ya sekitar Palestina dan sekitarnya Lebanon. Nah, ibunya menyuruh beli sesuatu kemana? Ke Mekah. Tak aya bus, tak aya nanti budiman, tak aya kereta cepat. Paling canggih kunaon? Onta. Ya, pergi ke Mekah untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan oleh ibunya.
Nah, begitu. Lalu kalau misalkan ya orang tua itu melarang haji, kita turuti tidak? Jawabannya tidak. Karena haji itu termasuk rukun Islam. Apapun alasan orang tua, aduh karunya, ya capek mah, aduh lebar, atosna, menikah kamu rai raka di pasihan, kata tangga orang, sodako, tidak. Karena haji itu ketika mampu, kita wajib melaksanakannya. Walaupun ngantri, itu masalah. Yang penting kita sudah menunaikan kewajiban, membayar sejumlah uang, bismillah lah, nanti keputusan pemerintah kapan kita berangkat itu urusan Allah Ta'ala. Nah begitu ya. Umroh, yang belum pernah umroh, kita mampu minimal sekali seumur hidup, dan kalau bisa di bulan Ramadan, karena umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, kata Nabi. Kerma haji bersama Nabi. Tapi itu dari sisi pahala. Dari sisi kewajiban haji tidak menggugurkan kewajiban. Tetap kita wajib haji apabila kita mampu, kita punya tenaga, kita punya uang, dan kita bisa meninggalkan harta bagi orang yang ditinggalkan, bagi anak istri, maka kita wajib haji saat itu. Iya. Lalu ayat lain tentang birrul walidain. Ya. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Janganlah sembahlah kalian Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah, baiklah kepada kedua orang tua. Wabizil kurba, dan kepada kerabat. Nah, jadi orang tua dulu. Kebaikan pertama kali yang berhak yang merasakannya yaitu kedua orang tua. Dan ada kisah juga, dan masih ingat tidak ibu pernah mendengar kisah 3 orang yang terjebak dalam gua? Masih ingat atau belum pernah? Yang saat mereka terjebak dalam gua, dan supaya guanya itu terbuka, terlihat langit ya, supaya terbuka karena tertutup batu, maka ada 3 orang yang bertawasul, berdoa sambil bertawasul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan. Yang pertama, orang yang menolak zina dari perempuan yang cantik, punya kedudukan. Yang kedua, datang dari seorang wira swasta yang gaji karyawannya itu, zaman dulu ya, bahasa karyawannya itu tidak diambil, tapi si wira swasta ini, pengusaha ini, gaji karyawannya ini, karena karyawannya keluar tapi gajinya tidak diambil, dia golangkeun dialokasikan, dikembangkan. Lalu suatu saat karyawannya setelah 2 tahun, beberapa tahun datang kembali menagih gaji yang belum pernah dibayarkan. Apa kata pengusahanya? Tuh, kambing yang sebanyak lembah sudah berlipat ganda, silahkan ambil. Itu gaji yang sudah saya kembangkan dari gaji Anda tersebut. Lalu yang ketiga, orang yang selalu memeras susu sapi, ya, yang dia tidak akan memberikannya kepada anaknya sebelum kepada kedua orang tuanya. Sampai suatu hari kedua orang tuanya sudah tidur, dia tunggu sampai subuh, walaupun anaknya merengek. Nah, ketiga amal soleh tersebut mereka sebutkan sambil berdoa kepada Allah Ta'ala. Jika dengan amal soleh ini dapat membuka batu di dalam gua tersebut, maka bukakannya ya Allah. Maka terbukalah setahap demi setahap batu tersebut dari gua. Nah demikian, pasti tos saja, tos kali keseke. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silakan.